Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kali ini Mister akan membahas mengenai ketabahan dalam kesulitan. Kali ini Mister akan mengambil salah satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang tidak dapat ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Oleh karena itu, ia menanti kesempatan lain untuk menyertai peperangan lain sebagai pengganti apa yang dianggapnya sebagai suatu kerugian bagi dirinya. Akhirnya kesempatan itu pun tiba ketika terjadi perang Uhud di tahun selanjutnya. Anas radhiyallahu anhu segera bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dengan semangat jihad yang menggelora, dia maju ke medan pertempuran. Walaupun jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, namun para mujahid Islam dapat memukul mundur semua pasukan musuh. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan dan memukul mundur pasukan musuh, sehingga mereka lari dengan tunggang langgangnya. Melihat keadaan musuh yang berlarian dikejar oleh pasukan kaum muslimin, sebagian besar pasukan pemanah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk tetap siaga di atas bukit lari meninggalkan tempat mereka dan berebut ghanimah atau harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan kafir. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah memberikan perintah kepada mereka agar tetap diam di bukit tersebut sebelum akhirnya ada perintah yang selanjutnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan perintah Nabi tersebut karena mereka mengira peperangan telah usai dan kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan. Yang bertahan di atas bukit hanyalah pimpinan mereka dan beberapa orang yang taat kepada Rasulullah. Ketika musuh melihat pasukan pemanah kaum muslimin telah meninggalkan bukit tersebut, mereka kemudian menggerahkan pasukannya untuk menyerbu dan membunuh pasukan pemanah kaum muslimin itu yang masih bertahan di atas bukit, dan melancarkan serangan balas kepada tentara muslimin lainnya dari arah belakang ketika mereka sedang sibuk mengumpulkan harta rampasannya. Pasukan kaum muslimin tidak menduga akan mendapatkan serangan mendadak seperti itu dan terkepung oleh musuh dari dua arah. Dalam keadaan panik seperti itulah Anas radhiyallahu anhu melihat Sa'ad yang sedang berjalan di depannya. Kemudian dia berteriak, "Hai Sa'ad, engkau akan pergi kemana? Demi Allah, saya telah mencium harumnya surga dari balik bukit Uhud." Setelah berkata demikian, dia segera menyerang pasukan musuh dan melawan mereka sekuat tenaga hingga gugur sebagai syahid. Ketika badannya yang berlumuran darah itu diperiksa, ditemukannya lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah, sehingga tidak ada yang dapat mengenali jenazahnya kecuali saudara perempuannya sendiri setelah melihat jari tangannya. Dari kisah Anas radhiyallahu anhu, kita telah mengenal ikhlas untuk tetap taat kepada Rasulullah dan ajarannya. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan menikmati surga di dunia ini dan di akhirat kelak. Kisah sahabat Anas radhiyallahu anhu yang sudah dapat mencium harum surga walaupun masih hidup di dunia. Apabila seseorang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, maka di dunia ini pun ia akan merasakan keharuman surga. Maka dari itu, anak-anakku, dalam segala senantiasa beraktivitas
dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan kewajiban apapun, dalam mengerjakan apapun, senantiasa kita harus selalu menjunjung rasa keikhlasan kita. Ikhlas dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengerjakan tugas dari sekolah, dalam menjalankan ibadah puasa kali ini, kita senantiasa harus selalu ikhlas, agar kelak kita dapat mencium aroma harumnya surga. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Mister sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga kisah dari Anas radhiyallahu anhu dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat ikhlas dalam hal segala sesuatu. Terima kasih untuk menyimak Mister. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.